Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kursus Matematika Instan. Pada video kali ini kita masih akan membahas materi pertidaksamaan rasional, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas materi pertidaksamaan kuadrat dan juga pertidaksamaan rasional yang bentuknya linear. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan rasional yang bentuknya itu adalah campuran ya, linear sama kuadrat. Dan kemudian nanti kita akan membahas juga tentang pertidaksamaan rasional yang bentuknya kuadrat dengan kuadrat. Nah, sekarang kita ke bentuk yang pertama dulu, atau bentuk linear dan kuadratnya. Bentuk umumnya seperti ini ya. Di sini bisa kalian lihat sendiri. Pembilangnya itu fungsinya kuadrat, fungsi kuadrat, kemudian di penyebutnya itu adalah fungsi linear. Jadi campuran dia. Atau bisa juga sebaliknya, di pembilangnya itu yang fungsi linear, kemudian di penyebutnya adalah fungsi kuadrat. Nah, tentunya dengan tanda pertidaksamaan, baik itu kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan, ataupun lebih dari. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional yang bentuknya itu linear dan kuadrat? Langkah pertamanya, kita harus menjadikan ruas kanan itu menjadi 0. Oke. Kemudian selanjutnya ubah tanda koefisien variabel x kuadrat pada bentuk yang fungsi kuadrat dan koefisien x pada bentuk yang fungsi linear menjadi tanda yang sama. Nah, nanti kita akan mengubahnya ke dalam bentuk atau koefisiennya itu bernilai positif saja ya, agar lebih mudah. Nah, kemudian langkah selanjutnya carilah nilai 0 di pembilang ataupun di penyebut. Pembilang ataupun penyebut yang berbentuk kuadrat itu harus kita faktorkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir, buat garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaian. Agar lebih jelas, kita lihat ke contoh pembahasannya saja. Oke, di sini kita disuruh menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari keempat bentuk pertidaksamaan ini. Nah, kita coba jawab yang pertama dulu. Di bentuk yang pertama, penyebutnya merupakan fungsi kuadrat ya, maka di penyebut harus kita faktorkan. Jadi yang pembilang itu biarin saja, jadi x plus 1 dibagi dengan, nah ini menjadi x min 3, x plus 2 ya, ini faktornya. Kemudian lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya, baik di pembilang ataupun di penyebut, kita cari pembuat nolnya, atau kita sama dengankan dengan 0, sehingga nanti kita dapat di sini nilai x adalah min 1, di pembilang ya. Kemudian di penyebut ada dua nilai x nih, yaitu x sama dengan 3 dan juga x sama dengan min 2. Langkah selanjutnya kita harus membuat garis bilangan untuk menguji daerahnya. Nah, di garis bilangan ini kita letakkan titik-titik yang sudah kita dapat. Di sini kita dapat 3 titik ya. Yang pertama itu yang paling kecil adalah x sama dengan min 2. Nah, ingat buletannya harus kosong. Kenapa? Karena 3 ataupun min 2 posisinya ada di penyebut. Jadi kalau penyebut itu harus buletan kosong, tidak boleh buletan penuh. Nah, kemudian setelah min 2 itu ada min 1. Nah, min 1 di sini posisinya adalah pembilang, dan kemudian di sini tanda pertidaksamaannya juga mengandung sama dengan ya, sehingga di sini bisa kita gunakan noktah yang penuh atau buletan yang penuh. Kemudian yang tiga karena posisinya ada di penyebut, maka dia buletannya harus kosong, kira-kira di sini. Oke. Kemudian kita lakukan uji titik nih. Uji titiknya itu menggunakan titik berapa aja, bebas. Nah, tapi di sini untuk mempermudah kita menggunakan titik x sama dengan 0. Nah, kita substitusi ke pertidaksamaannya nih, atau ke fungsinya. Fungsinya itu kan x plus 1 dibagi dengan x min 3 kali x plus 2 ya. Jadi 0-nya kita ganti, atau x-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 tambah 1, kita butuh tandanya saja, positif. 0 tambah 1 kan positif ya. Kemudian di sini 0 kurang 3, berarti 0 kurang 3 itu negatif nanti. Dikali dengan 0 tambah 2. 0 tambah 2 adalah positif. Oke, berarti di sini kita dapat positif dibagi dengan negatif kali positif, itu adalah negatif. Kemudian hasil akhirnya, positif dibagi negatif, itu negatif. Sehingga daerah yang mengandung titik x sama dengan 0, tandanya itu adalah tanda negatif. Nah, 0 itu kan berada di antara min 1 sampai 3 ya.
Berarti di sini di min 1 sampai 3 itu daerahnya adalah daerah negatif. Nah, kemudian dia selang-seling. Berarti ini positif, positif, kemudian ini negatif. Kemudian kita lihat tandanya. Tanda yang diminta adalah tanda yang lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0, berarti yang diminta adalah tanda yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya nanti bisa kita arsir daerah yang nilainya positif. Jadi ada dua daerah nih di sini. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, X-nya berada di antara min 2 sampai 1 ya. Min 1. Kemudian yang kedua, X-nya berada lebih dari 3. Oke, jelas ya. Nah, kenapa di sini tidak ada tanda sama dengan? Karena ingat, min 2 ini bulatannya kosong. Kalau kosong berarti tidak boleh ada tanda sama dengan. Sedangkan yang min 1 karena bulatannya full, maka di sini ada tanda sama dengan. Nah, jelas ya. Nah, kemudian yang satu lagi, karena daerah arsirannya itu dari 3 ke kanan, maka intervalnya adalah X lebih dari 3. Karena bulatannya kosong, maka di sini tidak ada tanda sama dengan. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Nah, di nomor 2 ini yang fungsi kuadratnya itu ada di atas atau ada di pembilang. Berarti harus kita faktorkan nih. X kuadrat min 2X min 24 kalau kita faktorkan itu adalah X min 6 dikali dengan X plus 4 ya. Kemudian penyebutnya tetap yaitu X plus 2. Kemudian di sini lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian baik di penyebut ataupun di pembilang harus kita sama dengankan dengan 0, sehingga di sini akan dapat dua nilai X ya. X yang pertama adalah 6 dan X yang kedua itu adalah min 4. Nah, kemudian yang di penyebut, maka kita dapat nilai X-nya adalah min 2. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangannya. Kemudian kita letakkan titik-titiknya, 3 titik ya di sini yang kita dapat. Yang pertama, yang paling kecil adalah min 4. Min 4 itu posisinya ada di pembilang, berarti bulatannya boleh full ya. Di sini taruhlah min 4. Kemudian selanjutnya ada min 2. Nah, min 2 ini posisinya ada di penyebut, maka dia bulatannya kosong. Dia min 2 di sini. Kemudian X sama dengan 6, kira-kira ada di sini. Bulatannya penuh juga karena dia ada di pembilang. Kemudian tanda ketidaksamaannya ada tanda sama dengan. Oke, berarti di sini 0. Langkah selanjutnya kita melakukan uji titik ya. Nah, uji titik yang kita gunakan bebas. Untuk mempermudah kita menggunakan titik 0 saja ya. Nah, titik 0 kita substitusi ke pertidaksamaannya. Nah, ini ya, kita substitusi, kita dapat 0 kuadrat 0, kemudian dikurangi 2 kali 0, 0 ya, berarti 0 kurang 0, 0. Kemudian 0 dikurangi 24, 0 dikurangi 24 itu negatif. Maka di pembilang itu nilainya negatif. Kemudian dibagi dengan 0 tambah 2, 0 tambah 2 itu positif. Ingat, kita hanya butuh tandanya saja. Nah, kemudian negatif dibagi positif, itu negatif hasilnya. Berarti daerah yang mengandung titik 0 itu akan bernilai negatif. Nah, 0 itu kan berada di antara min 2 sampai 6 ya. Berarti di antara min 2 sampai 6 di sini nilainya negatif. Kemudian di sini positif, di sini juga positif, dan di sini juga positif. Oh, sorry, negatif ya. Karena selang-seling. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini yang diminta adalah yang lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 itu kan positif ya. Berarti daerah yang positif lah yang kita arsir sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, berarti ini daerahnya. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ada dua daerah lagi nih. Berarti daerah yang pertama X-nya berada di antara min 4 sampai 2. Nah, di sini min 4 kurang dari sama dengan karena min 4-nya bulatannya penuh. Kemudian yang 2 tidak ada tanda sama dengan karena bulatannya kosong. Kemudian yang kedua adalah X lebih dari sama dengan 6. Seperti itu. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya.
Baik, di nomor 3 ini, di ruas kanannya masih ada angka selain 0 ya. Berarti harus kita pindahkan dulu, karena langkah pertamanya kita harus mengubah ruas kanan itu menjadi 0. Sehingga bentuknya nanti jadi x kuadrat min 3x min 2 per x min 1 dikurang ya, karena pindah ruas berarti dikurang dengan 2. 2 itu kan artinya 2 per 1 ya, lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian untuk mempermudah kita, caranya kita kali silang saja, kemudian penyebut kali penyebut gitu ya. Jadi nanti x kuadrat min 3x min 2 kita kali sama 1. Berarti kalau dikali 1 tetap ya. Ini x kuadrat min 3x min 2, kemudian min 2 dikali dengan x min 1 di sini, dibagi dengan x min 1 kali 1. Berarti x min 1. Tandanya lebih dari sama dengan 0. Oke, kemudian ini kita buka dulu nih kurungnya dengan cara mengalihkan pelangi ya, atau menggunakan sifat distributif, sehingga kita dapatkan x kuadrat min 3x min 2 menjadi min 2x plus 2 dibagi dengan x min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan dulu nih yang pembilang. Berarti yang pembilang jadinya adalah x kuadrat min 5x plus 0 ya di sini ya, min 2 tambah 2. Berarti x kuadrat min 5x saja dibagi dengan x min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian di sini yang fungsi kuadrat kita harus faktorkan. Berarti di sini kalau difaktorkan x-nya bisa kita keluarkan ya. Jadi x dikali dengan x min 5 di sini. Kemudian dibagi dengan x min 1 lebih dari sama dengan 0. Seperti biasa, di pembilang ataupun di penyebut, kedua-duanya harus kita sama dengankan dengan 0. Maka di sini di pembilang kita dapatkan nilai x-nya yang pertama adalah 0. Kemudian yang kedua, x-nya sama dengan 5. Nah, di penyebut itu hanya ada satu x, yaitu x sama dengan 1. Berarti ada 3 titik nih. Kemudian langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Nah, kita letakkan titik-titiknya. Yang paling kecil adalah 0. Nah, di sini 0-nya pembilang, berarti bulatannya penuh ya. Berarti ini 0. Kemudian 1 karena dia penyebut, maka bulatannya kosong di sini. Kemudian kira-kira 5 di sini ya. 5 juga bulatannya penuh, karena dia posisinya ada di pembilang. Kemudian kita lakukan uji titik lagi nih. Uji titik, tetapi titik yang kita gunakan tidak boleh menggunakan titik 0. Kenapa? Karena titik 0 di sini sudah ditulis di dalam garis bilangannya. Jadi kalau misalkan sudah ditulis, kita harus mencari titik lain. Nah, titik lainnya itu bebas. Boleh 10, boleh 100, boleh 1000, dan seterusnya. Tapi yang paling gampang yang mana? Kita coba masukkan nilai x-nya dengan x sama dengan 2. Kemudian disubstitusinya adalah pertidaksamaan yang sudah kita sederhanakan, yaitu yang x dikali dengan x min 5 dibagi dengan x min 1. Nah, yang paling sederhana ya. Nah, baru kita substitusi nilai x-nya. Berarti di sini x-nya diganti 2. Jadi 2 dikali dengan 2 kurang 5 dibagi dengan 2 kurang 1. Ingat, kita hanya butuh tandanya saja. Oke, di sini 2-nya positif ya. 2 dikali 2 kurang 5. 2 kurang 5 itu min. Berarti positif dikali dengan negatif dibagi dengan 2 kurang 1, yaitu positif. Oke, positif kali negatif itu negatif. Kemudian dibagi sama positif. Jadi hasilnya adalah negatif. Berarti daerah uji titiknya atau x sama dengan 2 itu bernilai negatif. Jadi x sama dengan 2 itu kan adanya di antara 1 sampai 5 ya. Berarti di antara 1 sampai 5 daerahnya ini bernilai negatif. Kemudian selang-seling, berarti di sini positif, dan di sini negatif. Kemudian kita lihat di sini. Yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 berarti daerah yang positif. Berarti daerah yang kita arsir adalah dari 0 sampai 1 dan juga lebih dari 5. Oke, jadi seperti ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 2 daerah di sini.
Yang pertama, X-nya berada di antara 0 sampai 1. Kemudian yang kedua, yaitu X lebih dari sama dengan 5. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di soal nomor 4 ini di ruas kanan itu ada pecahan, di ruas kiri pun ada pecahan. Nah, langkah pertamanya kita harus menjadikan ruas kanan itu menjadi 0. Maka yang 2 per X plus 2 itu harus kita pindahkan ke kiri. Jadi bentuknya nanti 1 per X min 1 dikurang dengan 2 per X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, karena pengurangan pecahan, maka penyebut harus sama ya. Untuk mempermudah kita kali silang aja. Kita kali silang berarti nanti 1 kita kali dengan X plus 2. 1 kali X plus 2, kemudian min 2 kita kali dengan X min 1. Dibagi dengan penyebutnya kita kalikan, yaitu X min 1 kali X plus 2. Kurang dari sama dengan 0. Oke, 1 kali X plus 2 tetap ya, yaitu X plus 2. Kemudian ini kita keluarkan X min 1-nya. Jadi min 2 kali X, yaitu min 2X. Min 2 kali min 1 itu adalah plus 2. Dibagi dengan, nah ini nggak usah kita kalikan lagi. Kita biarkan saja X min 1 kali X plus 2. Kurang dari sama dengan 0. Oke, di pembilang di sini masih belum sederhana ya, maka kita sederhanakan dulu. Jadi bentuknya X dikurangi 2X adalah min X, kemudian 2 tambah 2 adalah 4. Dibagi dengan X min 1 kali dengan X plus 2. Kurang dari sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Di pembilang, koefisien X-nya itu bernilai negatif, sedangkan di penyebut koefisien X-nya itu bernilai positif. Sehingga harus kita samakan dulu. Cara menyamakannya adalah kita kalikan negatif saja biar pembilangnya itu nanti bernilai positif. Jadi min X plus 4 kita kali dengan min 1. Min X kali min 1 adalah X, kemudian 4 kali min 1 adalah min 4. Nah, yang di penyebut tetap, yaitu X min 1 dikali dengan X plus 2. Kurang dari, tandanya berubah ya karena dikali negatif. Jadi lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya, baik di pembilang ataupun di penyebut, kita sama dengankan dengan 0, sehingga di sini kita dapat X-nya sama dengan 4, kemudian di penyebut itu ada 2X ya. X sama dengan 1, dan juga X sama dengan min 2. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya. Kemudian kita letakkan titik-titik yang sudah kita dapat. Yang paling kecil di sini min 2. Karena min 2 posisinya ada di penyebut, maka dia bulutannya kosong ya. Nah, ini min 2. Kemudian 1 ya, 1 juga ada di penyebut. Berarti bulutannya kosong, di sini 1. Kemudian satu lagi adalah 4. 4 itu pembilang, berarti bulutannya penuh ya, karena di sini ada tanda sama dengan. Di soal itu lebih dari sama dengan. Oke, berarti di sini 4. Kemudian kita lakukan uji titik. Karena di sini titik 0 yang tidak digunakan di garis bilangan, maka bisa kita gunakan untuk mengujinya ya. X sama dengan 0. Nah, yang kita uji itu adalah pertidaksamaan yang terakhir, yaitu X min 4 dibagi dengan X min 1 dikali dengan X plus 2. Oke, kita substitusi X-nya menjadi 0. Jadi 0 dikurang 4 itu adalah negatif, kita butuh tandanya saja. 0 kurang 1 itu adalah negatif, dikali dengan 0 tambah 2 adalah positif. Sehingga hasilnya adalah negatif dibagi dengan negatif ya. Jadi hasilnya adalah positif. Berarti daerah yang mengandung titik X sama dengan 0 itu nilainya positif. Berarti 0 adanya di antara min 2 sampai 1 ya. Berarti di sini positif. Kemudian selang-seling, berarti di sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Kemudian kita lihat di bagian akhir, di sini yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti daerah yang kita arsir atau himpunan penyelesaiannya adalah yang positif ya, karena lebih dari 0. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu ada 2 daerah lagi.
yaitu min 2 sampai 1. Karena di sini bulatannya kosong maka tidak ada tanda sama dengan. Kemudian yang kedua adalah X lebih dari sama dengan 4. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke bagian pertidaksamaan rasional yang bentuknya itu kuadrat dengan kuadrat. Jadi di pertidaksamaan rasional yang bentuknya kuadrat dengan kuadrat, baik di pembilang ataupun di penyebut itu nanti akan berbentuk kuadrat atau berbentuk fungsi kuadrat. Oke. Nah, di sini penjelasannya bisa kalian lihat sendiri ya. Kemudian untuk menyelesaikannya atau mencari solusinya itu seperti apa? Langkah-langkahnya sama saja seperti di bentuk-bentuk yang sebelumnya. Nah, agar lebih jelas kita lihat contohnya. Di sini kita disuruh menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Oke, kita coba jawab yang pertama dulu ya. Nah, di ruas kanannya harus kita jadikan 0 dulu, berarti 2-nya bisa kita pindah ke kiri nanti, sehingga bentuknya menjadi 3x kuadrat min x min 8 dibagi dengan x kuadrat tambah x tambah 2 dikurang 2/1 ya. 2/1 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kali silang saja. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi 3x kuadrat min x min 8 kita kali 1, kemudian min 2 kita kali dengan x kuadrat tambah x tambah 2, kemudian dibagi dengan penyebutnya kita kalikan. Baik, kita sederhanakan dulu yang pembilang. Berarti di sini tetap 3x kuadrat min x min 8. Ini kita keluarkan ya. Berarti nanti min 2 kali x kuadrat menjadi min 2x kuadrat, min 2 kali x jadi min 2x, min 2 kali min 2 kita dapatkan yaitu min 4 dibagi dengan x kuadrat tambah x ditambah 2. Ingat di sini kurang dari sama dengan 0. Oke, ini kita sederhanakan lagi. 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat berarti x kuadrat min x min 2x jadi min 3x, min 8 min 4 jadi min 12. Oh maaf, di sini ada kesalahan ya. Di sini seharusnya negatif 2. Berarti di sini akan berubah ya. Min 2 kali min 2 itu positif 4. Kemudian min 8 ditambah 4 itu negatif 4. Oke. Kita bagi dengan x kuadrat tambah x min 2 kurang dari sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya kita faktorkan di pembilang ataupun penyebutnya karena dua-duanya kuadrat ya. Berarti di sini kita faktorkan, kita dapat x min 4 dan x plus 1 dibagi dengan x plus 2 dikali dengan x min 1. Kemudian tandanya kurang dari sama dengan 0. Seperti biasa, baik di pembilang ataupun di penyebut kita jadikan sama dengan 0 atau kita sama dengankan dengan 0. Sehingga di sini ada dua nilai x nih di pembilang ataupun di penyebutnya, yaitu x sama dengan 4 dan x sama dengan min 1, kemudian x sama dengan min 2 dan juga x sama dengan 1. Berarti ada 4 titik nih. Nah, keempat titik tersebut kita letakkan ke dalam garis bilangan. Oke, di sini yang paling kecil adalah min 2 ya. Min 2 karena posisinya di penyebut maka dia bulatannya kosong. Kemudian setelah min 2 ada min 1, bulatannya full. Kemudian ada 1, bulatannya kosong. Kemudian ada 4 bulatannya full. Langkah selanjutnya kita melakukan uji titik dengan titik x sama dengan 0. Nah, kita uji ke bentuk yang paling sederhana ya. Berarti ini 0 kurang 4. 0 kurang 4 itu negatif. Negatif dikali 0 tambah 1 itu positif. Dibagi dengan 0 tambah 2 berarti itu positif. Dikali 0 kurang 1 itu negatif. Oke, berarti di sini positif kali negatif adalah negatif, dibagi dengan positif kali negatif adalah negatif. Jadi hasilnya adalah positif. Berarti daerah yang mengandung titik x sama dengan 0 nilainya adalah positif. Berarti di sini positif ya. Positif, negatif, positif, kemudian negatif, kemudian di sini positif lagi. Nah, daerah yang diminta adalah yang kurang dari sama dengan 0.
Berarti kalau kurang dari sama dengan 0 itu adalah yang negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yang bernilai negatif. Jadi ada dua daerah ya. Berarti kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yang pertama adalah dari min 2 sampai 1, atau X berada di antara min 2 sampai 1. Kemudian yang berikutnya adalah X nya berada di antara 1 sampai 4. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, di soal yang terakhir ini kita sederhanakan dulu yang ruas kiri ya. Jadi ini kita kali pelangi dulu nih. Kali silang ya. Kita kali silang. Kemudian setelah sederhana baru yang setengahnya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi kita dapatkan 1 dikali dengan X min 2 yaitu X min 2. Kemudian min 1 kita kali sama X plus 1. Berarti min 1 kali X min X. Min 1 kali 1 adalah min 1. Dibagi dengan X plus 1 kita kali dengan X min 2 lebih dari 1/2. Oke, kita sederhanakan. X kurangi X habis ya di sini ya. Kemudian di sini min 2 dikurangi 1 berarti min 3 ya. 3 per X plus 1 X min 2. Kemudian baru setengahnya kita pindahkan ke kiri. Jadi negatif setengah lebih dari 0. Oke, kemudian kita kali silang lagi nih. Nah, setelah kita kali silang kita dapatkan seperti ini bentuknya. Min 3 kali 2 yaitu min 6. Kemudian min 1 kita kali dengan, ini kita sederhanakan dulu ya, X kali X kuadrat. Kemudian X kali min 2 adalah min 2X. 1 kali X adalah X. Dan 1 kali min 2 adalah min 2. Dibagi dengan, kalau yang bawah tidak perlu kita sederhanakan. Ini 2 kali X plus 1 kali X plus X min 2 lebih dari 0. Oke, di sini kita sederhanakan lagi yang pembilang, berarti min 6 dikurangi 1 kali X kuadrat min 2X tambah X adalah min X min 2 dibagi dengan 2 kali X plus 1 kali X min 2 lebih dari 0. Oke, kita lanjutkan. Berarti pembilangnya adalah min 6, kemudian min 1 kita kali pelangi di sini. Min 1 kali X kuadrat adalah min X kuadrat, kemudian kita dapat plus X dan plus 2 ya. Kemudian dibagi dengan 2 kali X plus 1 X min 2 lebih dari 0. Kemudian kita lanjutkan lagi, berarti di sini kita dapat min X kuadrat plus X min 4 dibagi dengan 2 kali X plus 1 X min 2 lebih dari 0. Nah, ini koefisien dari X kuadratnya negatif ya, sedangkan di penyebut itu positif, maka harus kita kali dengan negatif 1 biar sama ya. Berarti bentuknya menjadi X kuadrat min X plus 4 dibagi dengan 2 kali X plus 1 dikali dengan X min 2 lebih dari 0. Oke, coba kita faktorkan yang pembilang. Kalau misalkan kita faktorkan, kita tidak akan dapat ya di sini ya, karena X kuadrat min X plus 4 itu tidak bisa difaktorkan, sehingga kita harus coba nih cari nilai D. Nah, D itu apa? D itu adalah diskriminan. Oke, kita coba nyari D dengan rumus B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, A-nya berapa di sini? A-nya positif atau A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu min 1, dan C-nya itu adalah 4. Kita fokus ke yang pembilang ya. Nah, berarti B kuadrat min 1 dikuadratkan adalah 1 dikurang 4 kali A. A-nya adalah 1, C-nya adalah 4. Oke, berarti 1 dikurangi 16. 1 dikurangi 16 itu adalah min 15. Oke, nilai D-nya min 15. Min 15 itu kan kurang dari 0 ya. Kemudian kita lihat di sini. A-nya 1. A-nya 1 itu adalah lebih dari 0. Kemudian D-nya min 15, berarti kurang dari 0.
Nah, kalau misalkan A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0, maka dia akan bernilai definite positif. Oke. Maksudnya apa definite positif? Jadi fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat yang di pembilang dia akan selalu bernilai positif. Kalian mau mengganti nilai X-nya berapapun, pasti di pembilang hasilnya positif. Oke, jelas ya? Di pembilang pasti positif. Nah, kemudian di sini di penyebut kita harus menggunakan uji titik lagi ya. Kita dapat nilai X yang pertama di sini min 1 dan X yang kedua di sini adalah 2. Maka titik yang kita dapat hanya ada 2 nih. Yang pertama adalah min 1 dan yang kedua adalah 2. Nah, kemudian kita lakukan uji titik nih. Uji titiknya boleh menggunakan titik 0 ya. Berarti uji titiknya X sama dengan 0 ke persamaan atau ke fungsi yang X kuadrat min X plus 4 dibagi dengan 2 kali X plus 1 kali dengan X min 2. Nah, kalau yang pembilang tadi karena definite positif, maka yang pembilang pasti selalu positif. Jadi nggak perlu kita uji lagi. Kemudian yang penyebut berarti 2 kali, nah 0 tambah 1, 0 tambah 1 adalah positif. Kemudian 0 kurang 2 itu adalah negatif. Oh, ini 2-nya kita ganti saja menjadi positif ya. Nah, berarti bentuknya adalah positif dibagi dengan positif kali positif adalah positif, positif kali negatif adalah negatif. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah negatif. Berarti daerah yang ada nolnya itu adalah daerah negatif, kemudian di sini positif dan di sini juga positif. Nah, kemudian oh iya ini ada kesalahannya. Karena dikali negatif maka tandanya akan berubah menjadi kurang dari. Nah, berarti daerah yang diminta adalah daerah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu adalah yang negatif. Maka himpunan penyelesaiannya ada di antara min 1 sampai 2. Oke. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya X-nya berada di antara min 1 sampai 2. Oke, jelas ya. Jadi intinya kalau misalkan di pembilang ataupun di penyebut, kalau misalkan kita tidak bisa faktorkan, tidak bisa difaktorkan, maka harus kita cari dia definite positif atau negatif. Maksudnya definite positif, dia akan selalu positif ketika X-nya kita ganti dengan berapapun. Dan sebaliknya, kalau definite negatif, maka dia akan bernilai negatif ketika X-nya kita ubah menjadi angka berapapun. Oke, jelas ya? Oke, cukup sekian di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.